Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6 kelas A Ilmu Komunikasi Angkatan 2023 yang beranggotakan Arisa Rahel, Anindya Nur, Christiana Betego, Andrian Altorik, Pramudia Azriel, dan Arya Putra. Di sini kami ingin membahas tentang salah satu media komunikasi massa. Media komunikasi massa adalah media untuk menyampaikan informasi dengan satu arah kepada khalayak. Dan kali ini kelompok kami akan membahas tentang majalah sebagai salah satu media komunikasi massa. Majalah sendiri memiliki arti sebagai kumpulan kertas yang diterbitkan secara berkala seperti seminggu sebulan sekali. Di dalamnya itu terdapat 3 komponen penting, yakni berita, opini, dan juga karangan khas, yakni gabungan opini dan fakta. Majalah berukuran kertas legal yakni 21,5 x 29 cm. Majalah berbeda dengan koran karena majalah berwarna dan juga dijilid. Majalah yang pertama kali terbit di dunia menurut Encyclopedia Americana adalah Le Journal des Savants tahun 1665 di Prancis. Majalah ini terbentuk sisipan di surat kabar erat disebut sebagai majalah periodik berisikan berita penting dari buku dan penulisnya. Lalu komentar seni, iptek dan filsafat. Tahun 1909 sampai 1712 terbit juga majalah Tatler dan The Spectator. Namun majalah yang terbit pertama menurut literatur adalah Gentleman's Magazine pada tahun 1731 di Inggris. Majalah ini membuat topik literatur, fiksi khayalan, humor, esai politik, musik, biografi, tokoh penting. Sejarah majalah Indonesia sebagai media massa dimulai selama penjajahan Belanda. Majalah pertama di Indonesia bernama Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkenkunde (TGB) pada tahun 1853. Diterbitkan oleh Verhandelingen van het Bataviasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, Ikatan Kesenian dan Ilmu Batavia, yang pada masa penjajahan berpusat di Batavia hingga 1778. Kebebasan dan Antropologi Hindia Belanda adalah judul majalah yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Majalah tertua di Indonesia adalah Panjebar Semangat. Sebelum Indonesia merdeka, majalah ini sudah dijual. Majalah Panjebar Semangat pertama kali diterbitkan pada 2 September 1933 dan pada tahun 2023 akan berusia 90 tahun. Selanjutnya kita akan membahas studi kasus tentang majalah sebagai media komunikasi massa. Yang pertama, pemberedelan terhadap majalah Tempo, Editor, dan juga Detik. Majalah Tempo pertama kali diberedel di tanggal 12 April 1982 yang dikeluarkan suratnya oleh Ali Murtopo sebagai Menteri Penerangan oleh Departemen Penerangan yang terjadi karena dugaan kasus korupsi 39 kapal perang impor dari Jerman Timur. Nah, oleh Menteri Riset dan Teknologi yang pada saat itu ialah B.J. Habibie. Pemerintah Orde Baru juga mengatakan bahwa pemberitaan yang dilakukan oleh majalah Tempo ini terlalu tajam sehingga pemerintah takut terjadinya guncangan pada stabilitas negara. Padahal sudah sepastinya dan sepatutnya majalah Tempo mengabarkan tentang berita terkini seputar yang terjadi di Indonesia kepada masyarakat. Tetapi ternyata pemerintah takut karena akan ada lahir banyak komentar negatif yang menuju kepada lemahnya pemerintahan. Majalah Bobo adalah majalah yang berhasil menemani banyak masa kecil masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, di 2023, usia majalah Bobo telah mencapai 50 tahun. Usia yang cukup senior dan lama. Oleh karena itu, majalah Bobo mengalami kemunduran dan pemberhentian produksi sementara yang berbentuk cetak. Dikarenakan anak-anak zaman sekarang cenderung lebih banyak menghabiskan waktunya di handphone. Namun, bagaimanapun juga, pecinta Bobo kini telah tumbuh dewasa dan ingin bernostalgia dengan majalah Bobo dan kenangan masa kecilnya. Sehingga, pada usia ke-50, Bobo kembali mengeluarkan keluaran terbaru spesial ulang tahun. Hal ini tentu disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang majalah sebagai salah satu media komunikasi massa.